Pasangan itu baru saja bangun dan mendapati diri mereka berada di sebuah rumah bobrok, mengambang sakit-sakitan di tengah laut. Melihat sekeliling adalah lautan luas dan sekumpulan hiu berenang di sekitarnya. Pria itu sangat menyesal tidak mendengarkan peringatan dari staf. Ternyata kemarin, pasangan itu pergi ke sebuah hotel di tepi pantai. Pada siang hari, orang senang bermain, tetapi pada malam hari tiba-tiba turun hujan. Pasangan itu sedang tidur ketika telepon berdering. Staf mengatakan ada hujan badai malam ini, menyuruh mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Tapi Kyle tidak mendengarkan, mengira staf itu punya cerita besar, jadi dia menolak kebaikan untuk terus tidur. Tak disangka, badai besar datang, ombak besar memecahkan kaca, pasangan itu langsung terbangun. Ruangan itu ditempati oleh ruangan yang telah dibanjiri air. Dua orang ingin melompat keluar, 1 detik kemudian, ruangan itu tersapu ombak. Kyle jatuh dan kakinya patah. Jaelin dengan cepat meminta bantuan, tetapi telepon segera rusak. Gadis itu berteriak keras, tapi ruangan itu didorong terlalu jauh. Suara ombak sangat keras sehingga tim penyelamat tidak dapat mendengar suaranya. Tiba-tiba, ruangan menabrak batu, Jaelin jatuh dari jendela. Kyle mencoba meraih tangan istrinya, tetapi saat dia mengangkat kepalanya, ruangan itu akan menendang batu lagi. Saat-saat berbahaya, "Sayang, aku mencintaimu, percayalah padaku." Pada saat Jaelin muncul ke permukaan, ruangan itu telah membentur batu. Gadis itu segera kembali ke kamar. Melihat Kyle kesakitan duduk di sudut, gadis itu ingin memanjat batu itu, tapi Kyle tidak setuju. Kalau menunggu di atas batu itu sangat berbahaya, apalagi kakinya juga terluka sehingga tidak bisa memanjatnya. Lebih aman duduk di sini dan menunggu. Jadi Jaelin membatalkan idenya, mengambil perban sementara untuk Kyle. Keduanya berpelukan, tetapi pada hari kedua ketika mereka bangun, Jaelin kecewa saat mengetahui bahwa ruangan itu telah hanyut ke tengah laut. Gadis itu putus asa dan menyalahkan suaminya. Jika dia berada di atas batu sekarang, dia akan diselamatkan. Kyle berkata sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Ruangan besar ini pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang yang terpenting adalah mengumpulkan semua perbekalan, karena Kyle terluka dan tidak bisa masuk ke dalam air. Jaelin menyelam di bawah rumah, menemukan beberapa botol air dan tas kerja. Namun gadis itu ditakuti oleh ikan yang tiba-tiba muncul. Namun ponsel di dalam tas sudah terendam air dan tidak bisa digunakan. Sekarang mereka harus menyimpan makanan dan minuman, menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Benar saja, tidak lama kemudian Jaelin senang melihat helikopter. Tapi Kyle mengira helikopter yang terbang begitu tinggi tidak bisa mendengar seruan mereka. Di hari kedua, Jaelin bermimpi ketika setetes air jatuh ke wajahnya, langsung meminum beberapa tetes. Pada saat yang sama, ambil air kerang dan peras airnya untuk suaminya. Pada saat ini, gadis itu menemukan ada perahu di kejauhan, tetapi gadis yang tahu bagaimana menelepon tidak berfungsi. Gadis itu mengambil beberapa tongkat dan sepotong kain, menggunakan sebotol air untuk memusatkan panas dan membakar kayu. Mereka ingin menggunakan asap untuk menarik perhatian orang lain. Di bawah upaya tak henti-hentinya mereka, segera ada asap mengepul. Tapi setelah melakukan semua ini, perahu sudah pergi jauh dari mereka. Semakin banyak pasangan itu bergegas, segera masukkan semua barang untuk membuat asap. Namun di luar dugaan, tiba-tiba api berkobar dan tidak bisa dipadamkan. Melihat api menyala di depan mata mereka, keduanya hanya bisa melompat ke laut. Saat ini, bahkan ruangan kayu yang rusak pun hilang. Mereka berdua hanya bisa mengambil potongan-potongan kayu. Jaelin tiba-tiba melihat sesuatu berenang di kejauhan. Darah Kyle menarik perhatian hiu. Gadis itu buru-buru menunjuk ke pengetuk besar di dekatnya, dan mereka berdua mempertaruhkan nyawa untuk berenang di sana. Setelah memanjat potongan kayu yang baru ditemukan, ternyata itu adalah seekor ikan paus. Ini mengejutkan mereka. Keduanya sangat lelah sehingga mereka tertidur. Namun tidak lama kemudian Jaelin membangunkan Kie, tiba-tiba. Kyle dijatuhkan oleh hiu ke dalam air. Jaelin melihatnya dan dengan cepat mengambil potongan kayu itu. Lalu merangkak di atas potongan kayu milik suaminya, ingin menarik tumpukan itu ke atas. Tapi hiu itu masih di dalam air, dan Jaelin memukul hiu itu dengan sepotong kayu. Namun, setelah hiu tersebut akhirnya pergi, Kyle menyatakan bahwa kakinya tidak dapat digerakkan. Setelah mengatakan itu, dia meraih papan kayu dan pingsan. Jaelin hanya bisa mempertaruhkan nyawanya untuk mendayung, dan pada malam hari, mereka secara tidak sengaja terdampar di beting. Jaelin mencoba membangunkan suaminya, tetapi Kyle tidak menanggapi.
gadis itu sekarang menyadari bahwa kaki Kyle telah hilang. Keesokan paginya, Jaelin terbangun di dalam air dan menemukan beting sudah terendam. Gadis itu bergegas mencari suaminya, tetapi ditemukan di kejauhan 2 ekor hiu telah memakan tubuh suaminya. Hiu itu pun berenang ke arah gadis itu. Gadis itu segera berlari ke pantai. Sambil panik kaki yang terluka, darah segar dengan cepat menarik hiu untuk datang. Hiu itu membuka mulutnya untuk menggigit kaki gadis itu. Jaelin mengambil batu itu dan memukul matanya berulang kali. Hanya ketika pria gendut itu pergi, Jaelin beruntung bisa kabur. Gadis itu merobek salah satu sudut bajunya, membalut luka di kakinya, lalu terus berjalan ke depan. Di kejauhan ada batu besar. Gadis itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk memanjat. Tiba-tiba seorang pria berbaring di atas perahu berjemur di bawah sinar matahari. Jaelin memanggil dengan keras, tapi bagaimanapun dia memanggil, pihak lain tidak bangun. Gadis itu hanya bisa berenang di air, mengambil botol air dan menyesapnya. Tapi sedetik kemudian dia memuntahkannya, ternyata itu adalah anggur putih. Gadis itu memanggil lelaki yang sedang tidur itu untuk bangun. Tapi 2 orang hanya bisa menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi. Melihat kaki Jaelin terluka, pria itu mengeluarkan kotak obat untuk mengobati gadis itu. Karena sakit, Jaelin pingsan. Kali ini, pria tersebut melompat ke laut untuk bersiap pulang. Jaelin bangun tidak melihat pria itu, tapi hiu itu mendekat. Tak lama kemudian, sebuah lengan muncul di laut, dan Jaelin putus asa. Gadis itu ingin menarik jangkar untuk pergi, ketika tiba-tiba pria itu datang untuk meminta bantuan. Semakin Jaelin ingin menariknya. Melihat pria itu tidak bisa diselamatkan lagi, Jaelin menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlabuh. Gadis itu kembali melihat seekor buaya berenang ke arahnya. Jadi Jaelin mengambil baling-balingnya. Hiu itu panik dan pergi, dan Jaelin menjatuhkan senjatanya. Siapa sangka hiu itu berenang sekali dan berbalik. Jaelin jatuh dari perahu. Hiu itu langsung berenang ke arah gadis itu. Tapi Jaelin tidak panik, mengikat tali tambatan sekali dan kemudian di sekitar kakinya. Jaelin akhirnya mengalahkan hiu tersebut. Gadis itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendayung ke perahu. Daratan ada di depan. Setelah beberapa kali lahir dan mati, Jaelin akhirnya diselamatkan. Semua ini menurunkan IQ karakter utama. Untuk mempromosikan klimaks film, di tahun 2022 masih memungkinkan untuk syuting film seperti ini. Sutradaranya benar-benar bekerja terlalu keras. Namun saat bepergian, Anda harus benar-benar mendengarkan peringatan keselamatan dari staf. Film berakhir di sini. Sampai jumpa lagi.